Air mata pelatih Ko Hye-jin pecah saat melepas Megawati. Akhir sebuah era gemilang Red Sparks? Ataukah awal dari kejutan transfer yang lebih dahsyat untuk rebut takhta juara? Tirai panggung Liga Voli Korea seolah ditutup dengan sedikit getir bagi para penggemar Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Sebuah nama yang begitu melekat, begitu fenomenal dalam 2 musim terakhir, Megawati Hangestri Pertiwi, dipastikan tak akan lagi menghiasi daftar pemain tim kebanggaan kota Daejeon itu untuk musim kompetisi 2025 hingga 2026 mendatang. Ya, Anda tidak salah dengar. Sang opposite hitter andalan asal Jember, Jawa Timur, telah memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya bersama Red Sparks. Sebuah keputusan yang diambil tepat setelah musim yang penuh drama dan perjuangan mencapai puncaknya di laga final. Meski tawaran perpanjangan kontrak kabarnya sempat diajukan, Megawati memilih jalan yang berbeda, menutup satu babak penting dalam karirnya dan juga dalam sejarah Red Sparks. Kepergiannya bukan sekadar hilangnya seorang pemain, melainkan perpisahan dengan ikon yang telah mengukir kenangan manis dan prestasi gemilang bagi tim yang juga dijuluki Red Force tersebut. Mari kita putar waktu sejenak. 2 musim bersama Red Sparks, sebuah periode yang relatif singkat namun syarat makna. Megawati tidak datang sebagai nama besar yang langsung digadang-gadang, namun kehadirannya terbukti menjadi katalisator perubahan yang luar biasa. Pada musim pertamanya, 2023 hingga 2024, ia langsung menggebrak. Ingat bagaimana ia, bersama rekan-rekannya, berhasil memecah kebuntuan panjang. Red Sparks dibawanya kembali merasakan atmosfer babak playoff, sebuah pencapaian yang telah dinantikan selama 7 musim lamanya. 7 musim penantian berakhir berkat kontribusi signifikan dari Megawati. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah bukti nyata kualitas dan dampak kehadirannya di lapangan. Energi baru, semangat juang yang berbeda, seolah terpancar dari tim sejak kedatangannya. Para penggemar yang telah lama merindukan timnya bersaing di papan atas, akhirnya mendapatkan harapan baru melalui sosok Megawati. Puncak dari pembuktiannya mungkin terjadi di musim kedua, musim 2024 hingga 2025. Jika musim pertama adalah tentang memecah kutukan playoff, musim kedua adalah tentang menantang takhta juara. Megawati sekali lagi membuktikan bahwa keputusan pelatih Ko Hye-jin untuk merekrutnya adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Bahkan bisa dibilang sebuah pertaruhan yang berhasil dimenangkan sang pelatih. Siapa sangka, tim yang mungkin tidak diunggulkan di awal musim, mampu melesat hingga partai puncak. Red Sparks, dengan Megawati sebagai salah satu motor serangan utamanya, berhasil menembus final, menantang raksasa Incheon Jungkook Live Pink Speeders. Pertarungan di final berjalan begitu sengit, begitu mendebarkan. Meski Red Sparks datang sebagai underdog, mereka memberikan perlawanan yang tak kenal lelah. Format final Best of 5 menjadi saksi bisu perjuangan habis-habisan Megawati dan kolega. Walaupun pada akhirnya mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan agregat tipis 2-3 dan gagal meraih gelar juara, perjalanan mereka menuju final dan perlawanan yang mereka tunjukkan adalah sebuah kemenangan tersendiri. Mereka kalah terhormat, dengan kepala tegak, setelah menyuguhkan tontonan voli kelas atas yang mengesankan banyak pihak. Megawati, dengan smash-smash kerasnya, menjadi simbol perlawanan itu. Semua momen ini, semua kenangan yang terukir selama 2 musim tersebut, jelas tak akan mudah dilupakan. Terutama bagi sang arsitek tim, Ko Hye-jin. Pelatih berusia 45 tahun itu dikenal sebagai sosok yang cukup tenang di pinggir lapangan. Namun perpisahannya dengan Megawati menunjukkan sisi lain dirinya. Sebuah momen emosional terjadi di bandara, saat Ko Hye-jin mengantarkan Megawati yang hendak kembali ke tanah air. Air mata tak terbendung dari sang pelatih. Mengapa begitu emosional? Ko Hye-jin mengenang kembali keputusannya merekrut Megawati, mengisi kuota pemain Asia, yang diakuinya seperti sebuah perjudian. Ia bertaruh pada potensi Megawati,
dan taruhan itu terbayar lunas dengan kontribusi luar biasa sang pemain. Momen di bandara itu menjadi puncak dari hubungan profesional yang erat dan penuh dukungan. Ketika ditanya tentang perasaan saya, semuanya mulai dari saat pertama kali bertemu Megawati hingga finish di posisi kedua di final melintas di depan mata saya, ungkap Ko Hye-jin, mencoba menjelaskan luapan emosinya. Saya sangat emosional, itulah betapa kami saling mendukung. Dia bahkan mengatakan kepada saya untuk jangan menangis. Sebuah interaksi yang menunjukkan kedekatan mereka. Lebih dari sekadar pelatih dan pemain, ada ikatan saling menghargai yang kuat. Ko Hye-jin bahkan sempat berujar penuh harap sebelum perpisahan itu. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi saya mengatakan bahwa kami pasti harus bertemu lagi dan memenangkan kejuaraan sebelum kami berpisah. Sebuah janji, sebuah harapan, yang menggantung di udara perpisahan. Bayangkan, bintang andalan hilang tanpa jejak di laga krusial. Siapa yang mampu mengisi kekosongan? Dan kejutan apa yang menanti di balik kemenangan telak ini? Gemuruh sorak-sorai membahana di Gor Jayabaya, Kota Kediri, saat panggung final for Proliga 2025 sektor putri akhirnya dibuka. Sebuah laga syarat gengsi mempertemukan dua kekuatan dahsyat. Jakarta Popsivo Polwan, sang penjaga ketertiban yang kini menjelma menjadi pejuang di lapangan voli, berhadapan dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Tim yang kehadirannya begitu dinantikan, terutama karena satu nama yang santer dibicarakan, Megawati Hangestri Pertiwi. Namun, kejutan pertama langsung menghantam para penggemar setia Gresik Petrokimia. Sosok Megawati, sang bintang yang diharapkan mampu memberikan magis di setiap spike dan bloknya, ternyata tak tampak dalam barisan pemain yang diturunkan. Meski demikian, semangat juang tim asal Jawa Timur ini tak lantas padam. Di set pembuka, mereka tampil begitu memukau, menyuguhkan permainan cepat dan taktis yang membuat jantung para penonton berdebar kencang. Kejar-kejaran angka tak terhindarkan, sebuah tontonan yang benar-benar menguji mental kedua tim. Namun, dengan ketenangan dan sedikit keberuntungan, Gresik Petrokimia berhasil mengamankan set pertama dengan skor tipis, 24-26. Keunggulan 1-0 untuk tim yang digadang-gadang akan diperkuat oleh Megawati. Memasuki set kedua, angin perubahan bertiup kencang. Jakarta Popsivo Polwan, yang mungkin sedikit tertekan di set awal, tampil dengan wajah baru. Mereka belajar dengan cepat dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan kini bermain jauh lebih solid dan terorganisir. Mental juara yang mereka miliki seolah terpancar kuat, memberikan tekanan bertubi-tubi kepada para pemain Gresik Petrokimia. Hasilnya sungguh mencolok. Di set ini, Gresik Petrokimia seolah kehilangan sentuhan magisnya, hanya mampu meraih 17 poin. Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan tanpa ampun menutup set kedua dengan skor meyakinkan, 25-17. Kedudukan kini imbang 1-1, membakar kembali semangat para supporter kedua tim. Ketegangan semakin memuncak di set ketiga. Gresik Petrokimia mencoba bangkit, mengerahkan segala daya dan upaya untuk kembali memimpin. Namun, Jakarta Popsivo Polwan tampil semakin percaya diri. Mereka mampu meredam setiap serangan lawan, dan melancarkan pukulan-pukulan mematikan yang sulit dibendung. Meskipun Gresik Petrokimia mampu mengumpulkan 20 poin, angka tersebut belum cukup untuk menghentikan laju Popsivo yang akhirnya menutup set ketiga dengan skor 25-20. Kini, giliran Jakarta Popsivo Polwan yang memegang keunggulan, 2-1. Momentum kemenangan seolah telah sepenuhnya berpihak pada tim putri andalan kepolisian ini. Di set keempat, mental para pemain Gresik Petrokimia tampak mulai goyah. Jakarta Popsivo Polwan semakin tak terbendung, bermain dengan penuh determinasi dan tanpa ampun. Mereka berhasil mendominasi jalannya pertandingan, mencetak poin demi poin dengan mudah. Pukulan-pukulan keras dan blok-blok rapat dari para pemain Popsivo membuat para pemain Gresik Petrokimia kesulitan mengembangkan permainan. Set keempat berakhir dengan skor telak, 25-16 untuk kemenangan Jakarta Popsivo Polwan. Dengan hasil ini, Jakarta Popsivo Polwan keluar sebagai pemenang dalam laga pembuka Final Four ini dengan skor total 3-1 atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Seusai pertandingan, pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jiang Jie,
dengan nada kecewa mengakui bahwa timnya melakukan banyak kesalahan mendasar, terutama dalam hal menerima servis lawan, atau yang biasa disebut RCIV. Selain itu, ia juga melihat adanya kegugupan yang melanda para pemainnya, sehingga performa mereka jauh dari kata maksimal. Set pertama kami bermain bagus, tetapi setelah itu, RCIV kurang bagus, sehingga tidak bisa melakukan serangan dengan baik, ujarnya dengan raut wajah menyesal. Namun, di tengah kekalahan ini, harapan akan hadirnya Megawati Hangestri tetap membara. Jiang Jie sangat berharap agar pemain andalannya tersebut dapat segera bergabung dengan tim. Diyakini kehadirannya akan membawa nuansa dan semangat baru. Sayangnya, kabar buruk kembali datang. Ex-pemain Red Spark tersebut masih belum dapat diturunkan karena cedera yang dialaminya. Bahkan, menurut sang pelatih, Megawati dipastikan absen dalam seluruh rangkaian pertandingan final for Proliga 2025 yang digelar di Gor Jayabaya, kota Kediri ini. Sebuah pukulan telak bagi para penggemar yang telah menantikan aksinya. Di sisi lain, kebahagiaan terpancar dari wajah pelatih Jakarta Popsivo Polwan, Gerardo Daglio. Ia merasa sangat beruntung dapat memenangkan laga pertamanya di babak final for ini. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa timnya sempat merasakan tekanan yang cukup besar, terutama di awal-awal pertandingan. Mungkin semua tim merasakan situasi yang sama karena ini adalah laga pertama di Final Four, ungkapnya dengan nada lega. Kemenangan Jakarta Popsivo Polwan tanpa kehadiran Megawati di kubu lawan tentu menjadi sorotan tersendiri. Absennya sang bintang jelas memberikan pengaruh yang signifikan pada performa Gresik Petrokimia. Namun, semangat juang dan mental baja para pemain Popsivo patut diacungi jempol. Mereka mampu memanfaatkan setiap celah dan kelemahan lawan untuk meraih kemenangan penting di laga pembuka ini. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Mampukah Gresik Petrokimia bangkit di pertandingan selanjutnya tanpa kehadiran Megawati? Atau justru Jakarta Popsivo Polwan akan semakin melaju tak terbendung menuju tangga juara? Satu hal yang pasti, persaingan di Final for Proliga 2025 sektor putri ini baru saja dimulai. Dan drama demi drama akan terus tersaji di setiap pertandingannya. Kita tunggu saja kejutan-kejutan selanjutnya, dan tentu saja, kita semua berharap agar Megawati Hangestri dapat segera pulih, dan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan voli. Jangan lewatkan update selanjutnya hanya di channel ini. Ledakan performa Megawati mengantar Red Sparks mencetak sejarah final setelah penantian panjang. Namun sebuah keputusan kontroversial Kovo justru menyulut api perdebatan sengit antar penggemar. Halo, para pecinta voli dan penggemar olahraga Indonesia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang baru saja mengakhiri babaknya di negeri ginseng. Sebuah kisah yang penuh dengan gemerlap prestasi, semangat juang luar biasa, namun juga diwarnai oleh kontroversi yang membuat kita semua, terutama publik voli Indonesia, mengernyitkan dahi dan bertanya-tanya. Musim kompetisi voli Korea Selatan 2024-2025 telah resmi berakhir, meninggalkan jejak manis, getir, dan penuh tanda tanya besar. Fokus utama kita, tentu saja, Megawati Hangestri Pertiwi dan timnya yang fenomenal, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar rangkuman pertandingan biasa, ini adalah drama olahraga yang sesungguhnya. Bayangkan ini, sebuah tim yang selama 13 tahun lamanya seolah terkubur dalam penantian, akhirnya bangkit dan melesat ke partai puncak. Sebuah final yang sudah begitu lama dirindukan. Siapa motor penggeraknya? Tak lain dan tak bukan adalah opposite hitter andalan kita, Megawati Hangestri. Penampilannya sepanjang musim sungguh memukau, menjadi tulang punggung serangan Red Sparks, dan membawa harapan baru bagi tim yang berbasis di Daejeon tersebut. Megawati, bersama rekan-rekannya, berhasil mengukir sejarah, membawa Red Sparks merasakan atmosfer final V-League untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Sebuah pencapaian yang luar biasa, bukan? Namun, cerita manis ini ternyata memiliki akhir yang sedikit berbeda dari ekspektasi banyak orang. Red Sparks harus mengakui keunggulan lawan mereka di partai final, Pink Speeders, dan harus puas menempati posisi runner-up. Meski begitu, mencapai final setelah 13 tahun adalah sebuah lompatan besar yang patut diapresiasi. Kontribusi Megawati dalam perjalanan epic Red Sparks ini tak bisa dipandang sebelah mata. Angka-angka berbicara dengan lantang. Sepanjang musim, Megawati berhasil mengumpulkan total 1020 poin. Ya, Anda tidak salah dengar, 1020 poin. Angka ini termasuk 802 poin yang ia cetak hanya di babak reguler saja.
Tidak berhenti di situ, efektivitas serangannya pun berada di level tertinggi. Megawati mencatatkan persentase serangan sukses sebesar 48,06%. Ini bukan sekadar angka tinggi, ini adalah persentase serangan sukses tertinggi di antara semua pemain yang berlaga di V-League musim itu. Sebuah bukti sahih betapa dominan dan efisiennya Megawati di depan net. Statistik ini menunjukkan betapa krusial perannya dalam membawa Red Sparks melaju sejauh itu, menembus dominasi tim-tim kuat lainnya. Namun, disinilah kejutan besar itu datang, sebuah plot twist yang memicu gelombang reaksi. Ketika KOFO, Federasi Bola Voli Korea, mengumumkan daftar pemain terbaik musim ini atau yang dikenal dengan sebutan Best Seven, nama Megawati Hangestri secara mengejutkan tidak tercantum di dalamnya. Ya, pemain dengan statistik serangan terbaik, yang membawa timnya ke final setelah 13 tahun, justru tidak masuk dalam tim impian V-League. Posisi oposite terbaik dalam Best Seven musim ini diberikan kepada Giselle Silva, bintang dari tim GS Celtics. Keputusan ini sontak bagaikan petir di siang bolong bagi para penggemar voli di Indonesia. Bagaimana mungkin pemain dengan kontribusi sebesar itu, dengan catatan statistik yang begitu mentereng, bisa terlewatkan dari penghargaan bergengsi ini? Reaksi keras pun tak terhindarkan. Jagat maya Indonesia bergemuruh. Berbagai platform media sosial, terutama akun resmi KOFO dan bahkan akun Red Sparks sendiri, dibanjiri oleh komentar-komentar yang menyuarakan kekecewaan, ketidakpercayaan, dan kemarahan dari netizen Indonesia. Mereka merasa Megawati sangat layak mendapatkan tempat di jajaran Best Seven. Banyak yang membandingkan statistik Mega dengan Silva, menganggap keputusan KOFO tidak adil, dan mempertanyakan kriteria penilaian yang digunakan. Argumen utamanya jelas, Mega membawa timnya ke final, mencetak lebih dari 1.000 poin, dan memiliki persentase serangan tertinggi. Bagi mereka, fakta-fakta ini seharusnya sudah cukup untuk mengamankan satu tempat di Best Seven. Bahkan, saking kecewanya, tidak sedikit netizen Indonesia yang menyatakan berhenti mengikuti perkembangan V-League dan melakukan aksi unfollow massal terhadap akun-akun terkait. Mereka merasa idola mereka tidak mendapatkan apresiasi yang pantas atas kerja keras dan pencapaiannya. Gelombang protes dari Indonesia ini ternyata tidak luput dari perhatian para penggemar voli di Korea Selatan. Di forum-forum komunitas voli online Korea, perdebatan pun muncul. Beberapa penggemar Korea menyayangkan sikap netizen Indonesia, yang mereka anggap terlalu berlebihan dan emosional, dalam menyikapi keputusan KOFO. Komentar-komentar pedas pun mulai bermunculan, menunjukkan adanya friksi pandangan antara kedua kubu fans. Seorang pengguna forum bernama Lidahe misalnya, menyoroti kemarahan fans Indonesia dengan menulis, "Mengapa Mega tidak masuk dalam 7 besar?" Fans Indonesia geram. Ia bahkan mengutip beberapa contoh kekecewaan fans Indonesia seperti, "Untung saja dia tidak memperpanjang kontrak dengan V-League Korea." Atau, "Silva memang memimpin tim, tetapi dia tidak bisa menyamai rekor Mega." Komentar yang lebih tajam datang dari akun lain, Tesagi Tesak, yang seolah menyindir logika fans Indonesia dengan berkata, "Tidak ada akal sehat yang mengatakan Anda harus mengakui bahwa pesaing Anda adalah Silva, bukan? Haha." Sindiran keras juga dilontarkan oleh Oh Seon yang menulis, "Inilah hal baik dari kepergian Mega, terhindar dari hujatan netizen Indonesia." Komentar ini kemudian ditimpali oleh Hong Sewan yang menambahkan, "Sekarang Mega sudah pergi, diam saja. Anda, fans Indonesia, masih saja menjelek-jelekkan orang lain di kolom komentar sana-sini." Komentar-komentar ini menunjukkan adanya sebagian fans Korea yang merasa terganggu dengan reaksi keras dari Indonesia, dan mungkin juga memiliki pandangan berbeda mengenai siapa yang lebih layak masuk Best Seven.